Polisi di zaman kerajaan Nusantara kayak gimana ya dulu? Lu kudu bayangin dulu tuh nggak ada polisi, jadi udah kebayang tuh jadinya sekios apa. Sistem kepolisian sendiri baru ditemukan di Mesir pada tahun 2000-an sebelum Masehi, atau sekitar 4000 tahun yang lalu. Di Indonesia sendiri, polisi kerajaan baru ditemukan di zaman Majapahit, dan mereka disebut dengan pasukan Bayangkara. Familiar bukan? Mostly mereka dulunya tuh seorang budak. Karena kekuatan fisiknya yang mantap, akhirnya mereka dijadikan polisi. Kemudian, semua berubah saat penjajah Eropa muncul. Polisi menjadi lebih keren dan classy di tahun 1808 saat Gubernur Jenderal Belanda Daendels membentuk sebuah pasukan bernama Pasukan Jayang Sekar. Pada masa pembangunan Jalan Raya Anyar Panarukan, pemuda-pemudanya merupakan kalangan elit Jawa asli asal manca pesisir. Pada awalnya, tugas pasukan Jayang Sekar nggak jauh beda dengan Mejai. Jadi dulunya mereka tuh cuma menjaga perkebunan majikannya dari banyak maling. Tapi sering perkembangannya, mereka tuh semakin dianggap penting dan dijadiin suatu unit pasukan kepolisian khusus oleh kerajaan. Nggak hanya itu, mereka juga punya privilege untuk memakai seragam militer dan senjata-senjata yang bagus dari orang-orang Eropa, cuy. Gokil nggak tuh? Dari budak jadi polisi. Nggak jauh beda dengan tugas Jayang Sekar, gue juga lagi membuat konsep polisi kerajaan yang ada di world building yang gue buat. Nah, kita udah punya nelayan yang memberikan hasil laut dan herbalis yang memberikan hasil tumbuhan. Nah, tentunya mereka nih perlu polisi untuk mengawasi pekerjaan mereka dan menjadi perantara raja ke rakyat-rakyat yang ada di bawah. Biasanya pasukan memiliki atribut yang memberikan gambaran pangkatnya ya kan. Kalau biasanya pangkat atau derajat diterapkan pada atribut yang ditempel di lengan atau di bahu, Songkok Bugis memiliki cara yang sedikit berbeda dari yang lain dalam melambangkan derajat atau status sosial pemakainya, yaitu semakin tinggi emas yang ada di topinya, maka semakin tinggi derajatnya. Kalau di daerah kalian, ada nggak sih perhiasan kepala yang membedakan kalangan atas sama kalangan bawah? Goals gue adalah menciptakan kesan elegan dan classy tanpa menghilangkan kesan tegas pada desain polisi kerajaan ini. Pengaruh kebudayaan Eropa semakin meluas di Nusantara, terutama dalam bidang fashion, yang membuat banyak OOT di kalangan elit pakai jas gitu, sehingga terlihat classy, mulai dari Jawa, Padang, sampai Sulawesi, dengan warna-warna yang relatif gelap. Dalam laga Ligo, baju putih merupakan tanda mabesi atau kesucian, yang merupakan manifestasi hubungan antara dewa dan manusia. Jadi gue mencoba mengkolaborasikan semua elemen-elemen tadi menjadi satu jas yang kayak gini. Saat kunjungan gue ke Museum Batik Pekalongan, kemarin gue sempat ngeliat genangan lilin batik memperlihatkan pattern minyak-minyak yang menarik, yang dimana memiliki bentuk yang familiar dengan liuk-liuk yang ada pada batik. Terpencar, namun tetap memiliki nilai kesatuan sama seperti pedoman yang dimiliki para polisi kerajaan ini. Akses anggota kerajaan terhadap besi dan emas sangat mudah. Maka dari itu, beberapa atribut emas tentunya diterapkan pula dalam pakaiannya. Menurut kepercayaan orang Wotu, diceritakan bahwa di kaki bukit Lampenai menyimpan banyak lempengan-lempengan emas, yang dipercaya tempat tersebut adalah istana dewa yang turun ke bumi bernama Batara Guru. Besi-besi itu konon dilebur dan dibuat oleh orang-orang Usu yang dikenal sebagai pandai besi yang paling handal di zaman itu. Nah, kira-kira hasil konsep akhirnya kayak gini. Jangan lupa subscribe YouTube dan follow Instagram gue untuk update-update lainnya. See you on the next one.